Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozanaltri dengan NIM 221060009. Saya mahasiswa PIAUD UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan membahas tentang perselisihan antara orang tua dan anak. Kemudian bagaimana sih cara mengatasinya menurut kitab Tarbiyatul Aulad. Nah, kehidupan rumah tangga itu kan pasti tidak akan terlepas dari masalah yang seringkali menimbulkan perselisihan, baik itu antara ayah dan ibu, kemudian perselisihan antara orang tua dan anak, dan perselisihan yang lainnya. Jadi, menurut Dr. Carol Rabin, seorang instruktur klinik dari Fakultas Medis Harvard, itu berkata bahwa perselisihan dalam keluarga itu terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya faktor perselisihan itu terjadi karena adanya pengendalian yang berlebihan atau perbedaan harapan, di mana orang tua yang mengendalikan anaknya secara berlebihan adalah orang yang cenderung untuk selalu memasukkan kehendak dan tidak membiarkan anak untuk berpikir dan merealisasikan dirinya sendiri. Di mana sering kita temui bahwa seorang ibu itu memiliki harapan yang besar terhadap anaknya. Kemudian akan terjadi perselisihan antara sekolah, di mana anak ingin sekolah di sekolah A, sedangkan ibu ingin sekolah anaknya di sekolah B. Jadi hal ini menyebabkan anak merasa tidak nyaman dan akan merasa berselisih berselisih dengan orang tuanya. Kemudian perselisihan juga dapat terjadi karena perbedaan pemahaman ataupun perbedaan generasi, di mana orang tua harus menyadari bahwa zaman orang tua dan zaman anak sekarang itu berbeda. Pola pikir dan pola hidup juga akan berbeda. Jadi, jangan pernah menyamakan pola anak sekarang dan pola anak zaman dahulu. Kemudian perselisihan juga terjadi karena perbedaan pribadi, di mana setiap orang itu memiliki karakter dan temperamen yang berbeda. Sebagai orang tua itu harus memahami pribadi anaknya masing-masing. Sebagai pribadi yang seorang orang tua itu harus mengetahui bahwa pribadi anak itu seperti apa. Kemudian orang tua juga harus menghargai sebagai pribadi yang udah dan yang sebagai pribadi yang utuh dan berbeda dengan kita, maka anak akan terus menghargai orang tuanya. Kemudian juga ada perselisihan yang terjadi karena perasaan salah dimengerti atau kebutuhan yang tidak terpenuhi lah. Contohnya ini orang tua yang selalu cepat mengambil keputusan atas tindakan anaknya, yang selalu menganggap anaknya salah dan tidak bisa belajar dari sebelum-sebelumnya. Jadi dari kasus-kasus di atas dapat kita cari solusinya, di mana cara permasalahannya itu yang ada di dalam kitab itu ada beberapa cara. Contohnya untuk menyelesaikan perselisihan antara anak dan orang tua itu kita harus menjelaskan dengan benar dan tuntas apa sih yang menjadi pokok permasalahan itu, apa sih yang menyebabkan anak dan orang tua itu memiliki konflik. Kemudian tetap berpegang teguh pada masalah yang akan dibahas. Jangan mengungkit masalah-masalah yang lalu ataupun masalah-masalah sebelum-sebelumnya, karena itu akan melebar kemana-mana. Kemudian peliharalah sebaik-baiknya kontak fisik secara lemah lembut. Jangan sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik, jangan sampai mengeluarkan kata-kata kotor kepada anak, jangan sampai membentak anak, dan jangan sampai melakukan kekerasan terhadap anak. Kemudian hindari perkataan-perkataan seperti kamu tuh
nggak kayak anak itu, kamu tuh nggak kayak anak yang ini, kamu tuh kok gini sih, kamu tuh kok nggak bisa ini sih, kamu tuh kok bisa gitu sih. Pokoknya jangan pernah membandingkan anak dengan orang lain, meskipun itu dibandingkan dengan kakaknya sendiri. Jadi jangan pernah membandingkan anak. Kemudian jangan menggunakan pernyataan yang berlebihan seperti kamu tuh seperti anak setan, contohnya. Kamu tuh, ih, kenapa sih kamu gak bisa dibilangin kamu tuh anak orang apa enggak sih, gitu. Terus jangan pernah memaki anak, karena anak itu akan segala sesuatu akan membekas di benak anak. Kemudian hindarilah pernyataan yang tindakan, misalnya kamu tidak akan ancaman lah, perkataan ancaman kepada anak. Contohnya, nanti kamu gak akan dapat makan ya kalau kamu nggak bisa ini. Nanti uang jajan kamu tuh akan dipotong ya kalau gini. Makanya kamu tuh harus gini. Pokoknya jangan sampai mengancam anak. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.